Saudara Bayu Satria terus memperjuangkan hak anak meski terkendala dengan kaki sebelah kanannya. Keterbatasan tersebut tidak membuat minder, melainkan sebagai tekad utamanya. Bagaimana perjalanannya dalam memberikan perlindungan pada anak? Bayu Satria, 26 tahun, memperjuangkan hak anak berawal dari diskriminasi yang pernah dialaminya. Karena kaki kanannya tak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, hal ini membuatnya sulit mendapatkan ruang bahkan memasuki sekolah umum. Selain itu, keterbatasan Bayu membuatnya tidak dapat berpartisipasi aktif di sekolah, khususnya kegiatan ekstrakurikuler. Tersisihkan dari lingkungannya, Bayu berinisiatif mendirikan Forum Anak Simelu atau Forasi untuk mengkampanyekan pemenuhan anak pada tahun 2013. Kala itu, ia masih duduk di kelas 3 SMP. Bersama rekan-rekannya, ia memulai kampanye awal di Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Berkat upaya Bayu, ia terpilih menjadi Duta Anak Indonesia. Kesempatan ini membuatnya semakin yakin memperjuangkan hak anak. Keyakinan Bayu dalam memperjuangkan hak anak memperluas cakupan forum anak hingga ke 23 kabupaten kota di seluruh Aceh, berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bayu menjelaskan tujuan utamanya ialah setiap anak berhak mendapatkan keadilan. Aku sadar bahwa diskriminasi dan kekerasan itu nggak adil buat kita gitu loh. Berangkat dari sana bahwa kesadaran yang harus dibangun oleh yang harus ada di setiap individu masyarakat Indonesia bahwa anak itu adalah bagian dari masyarakat, anak itu adalah bagian dari pembangunan. Nah, jadi kalau misalnya dari level anak sendiri, dari level anak saja kita nggak memikirkan bagaimana kemudian perannya di masyarakat, di publik. Maka bagaimana bisa kita menyebutkan bahwa anak itu adalah bagian dari masyarakat itu sendiri gitu loh. Berkat konsistensinya, Bayu Satria menjadi salah satu mitra UNICEF, organisasi PBB yang fokus pada isu anak dan perempuan sejak 2018. Bersama UNICEF, Bayu terus memperluas jaringan dan gagasan untuk mengkampanyekan langkah preventif di Aceh. Dan di tahun yang sama, putra dari Tanah Rencong ini bersama dengan rekan-rekannya membentuk Youth ID, wadah bagi anak muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta. Dan saudara, setiap tanggal 23 Juli kita merayakan Hari Anak Nasional. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan Bayu Satria, pegiat hak anak dari Aceh. Selamat pagi Mas Bayu. Halo, selamat pagi Mbak. Mas Bayu, kita boleh langsung tanya-tanya ya Mas Bayu ya. Apa sih Mas yang melatar belakangi Mas Bayu fokus pada isu anak ini? Iya, pertama karena ini ya, aku sendiri penyandang disabilitas gitu ya. Jadi banyak hambatan yang aku alami, kemudian juga diskriminasi yang aku alami juga membuat aku jadi tergerak aja bahwa yang mungkin nggak cuma aku sendiri nih yang mengalami, tapi banyak teman-teman juga yang mengalami. Nah, atas dasar itu ya pengen aja buat gerakan gitu ya untuk membantu diri sendiri dan juga membantu orang sekitar gitu. Dan kemudian juga aku cek-cek ternyata di Aceh belum cukup banyak anak muda nih yang ngomongin soal isu perlindungan anak. Apalagi ketika bicara partisipasi anak. Mungkin banyak orang yang ngomongin perlindungan anak tapi sedikit sekali yang ngomongin partisipasi anak. Jadi berangkatnya dari sana. Oke, Mas Bayu, ini menurut data Simfoni PPA, selama 5 tahun terakhir kekerasan pada anak meningkat di Indonesia. Nah, ini bagaimana Mas Bayu menyikapinya? Apakah ini juga terjadi di Aceh, Mas? Iya, pertama kan bicara kasus ini bicara sistem gitu ya, nggak cuman ketika kasusnya terjadi, tapi bagaimana kemudian dukungan yang kita lakukan, apakah sudah cukup proper sehingga mendukung agar kasus itu tidak terjadi. Kalau misalnya kita merujuk pada Aceh, jelas gitu ya, juga sama saja sebenarnya dengan kondisi nasional. Cuma memang prihatinnya ada situasi-situasi khusus, mungkin teman-teman juga baru-baru ini dengar ya kasus perkosaan yang nomor cukup tinggi gitu ya di Indonesia atau di Aceh, dan kemudian tidak sebanding dengan cakupan-cakupan lain yang
ada di Aceh misalnya dalam konteks syariat Islam, kemudian juga aturan daerah yang harusnya lebih spesifik dan bisa meminimalisir terjadinya kekerasan. Tapi ternyata itu tidak cukup gitu loh untuk memastikan bahwa Aceh menjadi ruang yang aman buat anak, buat kelompok marginal untuk terhindar dari yang namanya kekerasan. Nah di tahun ini saja menurut data Simfoni itu angka kasusnya sudah mencapai 262 kasus kekerasan terhadap anak ya di Januari sampai dengan Mei. Artinya ini mungkin saja terjadi peningkatan dan pencegahan dan penanganan juga harus dipikirkan sebaik mungkin agar tidak mereviktimisasi anak itu sebagai kelompok rentan. Baik, nah ada upaya apa saja nih Mas Bayu untuk memerangi kekerasan anak di Aceh maupun di Indonesia? Iya. Sejak 2013 sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan, baik intervensi langsung maupun intervensi tidak langsung. Bicara soal intervensi langsung, kita melakukan sistem rujukan, karena tidak mungkin semua kita bisa lakukan gitu ya. Kita punya jaringan masyarakat sipil di Aceh yang memang saling bersinergi satu sama lain, sehingga kalau misalnya ada terjadi kasus, kita bisa respon cepat dan juga bisa penanganannya juga tepat gitu ya. Kemudian kita juga intervensi tidak langsungnya misalnya melakukan penguatan intervensi kepada kelompok anak, orang tua, caregivers, kemudian juga bagaimana sistem perlindungan anak itu dibangun dari rumah, dari sekolah, dari lingkungan masyarakat. Tidak hanya bicara soal bagaimana negara memastikan ini gitu ya, karena memang memastikan anak aman dari rumah, sekolah dan lain-lain itu juga menjadi tanggung jawab kita semua. Dan kemudian selain melakukan banyak aktivitas gitu ya, misalnya seperti yang sedang saya lakukan saat ini melalui gerakan saya, kita lagi buat program Youth for Health Impact misalnya. Nah itu bagaimana kita memberikan kesempatan kepada kelompok anak untuk memberikan solusi pembangunan dalam konteks penyakit tidak menular. Nah ini kan sebenarnya menarik ya, walaupun tidak ada kaitannya dengan kekerasan, tapi kita memberikan akses dan juga ruang buat mereka bisa aktif, bisa berkumpul dengan sesamanya. Nah sehingga mereka juga ada upaya gitu ya meminimalisir kemungkinan terjadinya kekerasan. Walaupun ketika bicara kekerasan kan bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Nah kemudian kita juga memperkuat regulasi gitu. Bagaimana kemudian kita tahu banyak sekali masalah yang terjadi di kanun jinayat misalnya. Tapi itu juga bukan membuat kita jadi alergi gitu ya. Tapi ada penguatan-penguatan yang kita lakukan, proses dialog, kemudian juga kita ngobrol dengan pemerintah, dengan pemangku kepentingan, bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak gitu ya. Kemudian juga bicara regulasi kan tidak hanya bicara soal regulasi anak itu sendiri, tapi bagaimana kita memastikan regulasi lainnya yang inline gitu, misalnya di segi pendidikannya, di segi kesehatannya, bagaimana dengan anak kelompok rentan, minoritas, misalnya kelompok agama, minoritas di Aceh, disabilitas dan lain-lain, itu juga harus dipastikan karena walaupun namanya anak, tapi kan caranya tentu berbeda gitu. Nah, jadi kita memperkuat di sisi regulasinya, serta juga kampanye gitu ya, membangun kesadaran masyarakat dimulai dari anak muda. Karena aku pikir jumlah anak muda yang banyak, kemudian ketertarikan anak muda terhadap isu sosial yang cukup tinggi, apalagi generasi Z, Gen Z, itu juga jadi peluang buat kita bisa membuat isu ini menjadi serius gitu ya, nggak cuma serius dari kata-kata, tapi juga serius dari tindakan gitu. Baik, nah Mas, dalam menjalankan upaya-upaya ini, apa ada kendala nih Mas untuk menerapkannya di Aceh? Mengingat juga di Aceh memiliki aturan sendiri ya Mas ya, mengikuti syariat Islam. Bagaimana itu Mas? Iya, sebenarnya aku pikir ya syariat Islam itu tidak bertentangan gitu ya untuk mendukung setiap anak punya kesempatan, punya hak gitu yang sama dengan anak-anak lain. Cuma memang ini kan bicara soal bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita bisa mendukung dan mengupayakannya gitu ya. Dan apakah ada kendala? Sebenarnya kendala itu lebih banyak datangnya misalnya dari kita sendiri. Misalnya aku pribadi nih, misalnya karena mengalami hambatan fisik, jadi kadang
ada respon-respon yang harusnya bisa lebih cepat sehingga saat tertunda. Nah, sehingga sebenarnya ketika bicara soal sistem perlindungan ini juga bicara soal akses, misalnya kalau saja aksesnya cukup memadai, kemudian juga bisa mudah gitu ya dijangkau, itu juga akan mempermudah jaringan dan gerakan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perlu ada penguatan-penguatan, misalnya seperti regulasi, kemudian juga bagaimana memastikan bahwa perlindungan anak ini tidak hanya dilihat sebagai kita sebagai orang dewasa yang melihat bahwa anak-anak ini hanya sebagai orang yang ngikut kita aja gitu ya, tapi kita juga memastikan bahwa mereka ini adalah individu yang hidup di tengah kita, sehingga kita perlu melihat anak sendiri sebagai kelompok mitra setara gitu, sehingga perlu dipastikan bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan, penganggaran itu juga harus melibatkan anak. Itu sebenarnya yang paling penting untuk memastikan sistem perlindungan anak ini tidak hanya dibangun oleh orang dewasa, tapi anak juga punya kesempatan gitu ya untuk menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan dan lain-lain. Nah, hambatan lain juga terjadi, misalnya kita punya gap gitu ya antara misalnya bagaimana anak yang tinggal di area kota, anak yang tinggal di area desa dan pedalaman gitu, 3T. Nah, sehingga ini perlu dibicarakan lebih lanjut gitu ya, bagaimana kemudian tidak hanya anak yang di kota bisa dipastikan aman, tapi juga anak-anak yang berada di distrik itu juga dipastikan aman, karena kan kemungkinan itu bisa terjadi di mana saja, nggak bicara soal desa, nggak bicara soal tinggal di kota gitu. Atas nama anak ya mereka adalah kelompok rentan, belum bicara misalnya penyematan kerentanan lainnya, misalnya anak disabilitas, anak perempuan dan lain-lain gitu. Baik, nah tadi Mas Bayu sempat menyebutkan bahwa ini sudah menjadi mitra UNICEF ya Mas ya. Ini awalnya gimana nih ceritanya Mas bisa bergabung menjadi mitra UNICEF? Bisa diceritain mungkin? Iya, sebenarnya nggak tahu secara kebetulan atau gimana. Awalnya memang karena mungkin aku bergerak dari 2013, sudah cukup lama ya, dari SMP kelas 3. Kemudian di tahun 2012 diajak nih sama kakak-kakak UNICEF yang ada di Aceh untuk buat kampanye, waktu itu campak dan rubella awalnya di Aceh. Nah, kemudian jadi sering aja dilibatin awalnya. Sampai di tahun 2020 itu kan kita ada pandemi COVID-19 ya. Nah, di sana kan banyak sekali ruang-ruang kumpul buat anak-anak, buat remaja, buat orang muda itu terhambat. Sehingga kemudian UNICEF ngajakin nih, ada nggak ya yang bisa kita lakukan bareng untuk memastikan agar walaupun dalam kondisi pandemi, anak-anak tuh tetap bisa berkegiatan, beraktivitas, untuk menjaga kesehatan mental mereka, untuk menjaga agar mereka tetap aman dan paham bagaimana caranya mencegah COVID-19. Nah, berangkat dari sana, ya kita buat gerakan gitu loh di Aceh melalui platform Aceh Youth Action. Nah, kemudian waktu itu ada ruang gitu ya untuk mendaftar jadi mitra muda UNICEF Indonesia. Aku coba apply dan ternyata lulus, dan di periode pertama terpilih sebagai koordinator di level nasional gitu. Nah, dari sana ternyata ruangnya jadi makin besar nih, jadi ketemu banyak orang, kemudian juga peluangnya jadi semakin besar. Tidak hanya sifatnya membantu gitu ya, tapi juga akhirnya jadi bisa berkolaborasi dengan UNICEF dan platform lain untuk bisa sama-sama bagaimana nih kondisi Aceh yang khusus, yang spesial ini bisa kita tangani bersama-sama, bisa kita bisa kita bikin sistem perlindungannya jadi lebih maksimal gitu dengan kemitraan-kemitraan yang kita punya tadi. Nah, ternyata nggak cukup sampai di batch 1, aku juga diajak join kembali di batch 2 sampai hari ini, walaupun ini di masa-masa yang udah di penghujung gitu ya, karena juga usianya juga udah masuk bergeser ke usia muda. Nah, cuman kesempatannya memang jadi lebih luas aja, bisa ngomong di level nasional, di level global, bahkan juga memastikan bahwa isu perlindungan anak itu juga masuk dalam keputusan-keputusan penting di negeri ini gitu ya.
Wah, menarik sekali ya Mas Bayu ya. Tapi ini apa nih Mas yang menjadi harapan dari Mas Bayu untuk pemerintah bisa mendukung gerakan yang Mas kerjakan? Iya, pertama memang selama ini kita tidak terlepas ya kerja kemitraannya dengan pemerintah karena kita pikir bahwa ya semangat kita adalah semangat bersama gitu ya, semangat bekerja bareng-bareng. Nah, jadi harapannya memang semakin besar ruang untuk bisa kerja bareng-bareng ini gitu ya, nggak hanya bicara soal pelaksanaan program, tapi kita juga bicara soal regulasinya, misalnya memastikan bagaimana standar minimum, kemudian bicara soal bagaimana memastikan penganggarannya juga tepat gitu ya, karena kan bicara soal perlindungan anak ini bicara soal sistem balik lagi, dan tidak hanya bisa diberikan intervensi dalam bentuk setelah kejadian, tapi banyak hal yang perlu dipastikan supaya orang ketika entah mengalami atau sebelum mengalami, mereka nggak kebingungan harus kemana, harus cerita ke siapa, dan mekanisme pelaporannya seperti apa, misalnya gitu. Dan kemudian juga yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan ruang partisipasi anak itu sendiri, karena memang kadang sering nih misalnya orang-orang ngomongin perlindungan anak, tapi mereka lupa untuk melibatkan anak sebagai stakeholder mitra setara gitu ya, untuk membahas misalnya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, bagaimana kita membangun daerah bareng-bareng kayak gitu. Nah, itu menjadi satu yang penting karena kebetulan aku dan jaringanku concern di situ, mungkin kita bisa kerja bareng gitu ya untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan, termasuk bagaimana memastikan Aceh menjadi daerah yang layak dan juga ramah terhadap anak. Amin ya, baik Mas Bayu, semoga emang memerangi kekerasan anak ini menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat luas. Terima kasih Mas Bayu telah bergabung di Kompas Pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu.